Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. 34 DPW Partai Nasdem telah menyampaikan usulan nama-nama calon presiden dalam Rakernas Partai Nasdem. Selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Selamat siang Marcelina, siapa saja nama-nama yang diusulkan oleh DPW dan bagaimana mekanisme menentukan menjadi 3 nama nantinya? Selamat siang Jason, benar sekali bahwa dari 34 DPW Partai Nasdem sudah menyampaikan usulan nama-nama 3-5 nama calon presiden. Beberapa nama ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa latar belakang. Di antaranya kalau kita melihat dari latar belakang kepala daerah yang cukup menjadi mayoritas diusulkan adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kemudian ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur, kemudian Gubernur NTT Victor Buntilu Laiskodat. Dan bahkan di tingkat daerah lainnya seperti nama wali kota juga tadi ada yang diusulkan yakni Fasya, yakni wali kota Jambi. Dan selanjutnya juga menariknya ada beberapa nama dari kalangan TNI. Di antaranya adalah nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Selain itu juga kalau melihat dari kalangan internal Partai Nasdem yang merupakan pimpinan ataupun anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, ada nama-nama seperti Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, lalu ada anggota DPR seperti Ahmad Ali yang juga merupakan Wakil Ketua Umum dan juga Ahmad Sahroni. Kemudian ada juga dari kalangan menteri seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan juga Siti Nurbaya Bakar yang juga merupakan kalangan internal Partai Nasdem. Bahkan tadi ada juga yang mengusulkan nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon presiden, meskipun memang sudah beberapa kali disampaikan oleh Surya Paloh bahwa dirinya ini tidak akan menjadi calon presiden begitu. Dan terkait dengan mekanisme dari mengelompokkan ataupun mengerucutkan nama menjadi 3 nama yang akan diumumkan, ini akan dilakukan secara musyawarah mufakat, tepatnya akan dilakukan oleh steering committee dari Rakernas Partai Nasdem. Jadi dari sekian nama yang terkumpul, meskipun ada nama-nama mayoritas, tetapi kemudian tidak diterapkan secara sistem voting. Artinya jumlah dari nama yang diusulkan ini tidak akan mempengaruhi, namun akan ada beberapa kriteria yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat. Terkait dengan mekanisme pemilihan usulan 3 nama ini, kita saksikan pernyataan selengkapnya dari Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Demikian, Jason. Ya Marcel, lalu apa saja agenda yang akan digelar dalam Rakernas Partai Nasdem? Ya, selanjutnya setelah dilakukan penyampaian laporan dan juga usulan nama calon presiden dari daerah, acara dari Rakernas Partai Nasdem ini akan dilanjutkan dengan sejumlah diskusi yang membahas terkait dengan politik kebangsaan dan juga terkait peran pers dalam pemilu, yang mana nanti akan dalam mengawal demokrasi, yang nanti akan diikuti oleh forum pemimpin redaksi dan digelar masih di kawasan Jakarta Convention Center ini. Kemudian juga akan ada beberapa diskusi atau forum internal yang akan membahas strategi pemenangan pemilu dari Partai Nasdem, kemudian juga membahas terkait dengan ideologi, organisasi, dan kaderisasi. Selain itu juga terkait beberapa organisasi sayap dan badan dari Partai Nasdem. Nah, kalau kita melihat situasi di Jakarta Convention Center ini juga ada banyak sekali acara-acara hiburan, acara-acara kebudayaan, bahkan juga ada stand ataupun booth dari UMKM berbagai daerah yang juga dijajakan di area Jakarta Convention Center ini. Dan sebetulnya untuk di beberapa daerah, terutama di
yang memamerkan produk-produk UMKM dan pertanian ini nampaknya cukup terbuka untuk bisa didatangi, sehingga kemudian diharapkan dari Rakernas ini juga tidak hanya menjadi ajang membangun strategi politik, tetapi juga bisa menunjukkan kebudayaan serta hasil UMKM dari berbagai daerah. Demikian, Jason. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas laporan langsung Anda terkait dengan Rakernas Partai Nasdem. Terima kasih dan selamat kembali bertugas.